Baiklah, perkenalkan nama saya Prendika Sembiring dari kelas IFA pagi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Heri Suba Luban Tobing. Di sini saya akan membuat beberapa pertanyaan untuk narasumber saya. Baiklah, di sini langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan konsep kerukunan antar umat beragama menurut ajaran agama Islam? Baik, menurut ajaran agama Islam itu konsep kerukunan antarumat beragama adalah hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan saling menjaga hak-hak antar pemeluk agama yang berbeda berdasarkan prinsip perdamaian dan keadilan. Baiklah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini, apa saja bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam? Bentuk-bentuknya yaitu toleransi dalam beribadah, saling menghormati adanya perbedaan, bekerja sama dalam hal-hal yang baik, dan menjaga perdamaian dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kitab suci agama Islam mengajarkan kerukunan antar umat beragama? Di Al-Quran mengajarkan kerukunan antar umat beragama melalui ayat-ayat yang menyuruhkan untuk menghargai perbedaan, menghormati agama lain, serta berbuat baik kepada sesama umat manusia. Seperti di surat Al-Kafirun ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir di sini, apa peran umat agama Islam dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama? Peran umat Islam yaitu uh, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari mempromosikan dialog antar agama, berkontribusi dalam menciptakan kedamaian dan keadilan di lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian untuk sesi wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya, Heri Suba. Sama-sama. Baiklah, perkenalkan nama saya Prendika Sembiring dari kelas IFA pagi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Andreas Tambunan dari kelas IFA pagi juga. Baiklah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini langsung saja ke pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsep kerukunan antar umat beragama menurut ajaran agama Katolik? Kerukunan menurut ajaran agama Katolik adalah hidup dalam cinta kasih, saling menghormati, dan bekerja sama dengan semua umat beragama sesuai dengan non-straitate. Baiklah, di sini untuk pertanyaan kedua, apa saja bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama menurut ajaran agama Katolik? Contohnya seperti dialog antar agama, kerjasama dalam pelayanan sosial, doa bersama, dan menghormati keyakinan orang lain. Seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kitab suci Katolik mengajarkan kerukunan antar umat beragama? Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan hidup berdampingan seperti dalam Markus 12 ayat 31 yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir di sini, apa peran umat agama Katolik dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama? Contohnya seperti menjalin dialog, menjadi teladan cinta kasih, dan bekerja sama untuk perdamaian dan kerjasama kesejahteraan bersama. Seperti itu. Baiklah, karena pertanyaannya sudah habis, mungkin seperti ini dulu untuk wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya, Andreas Tambunan. Oke. Terima kasih. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Prendika Sembiring dari kelas IFA pagi. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang agama Protestan dari narasumber saya yang bernama Rizkia Silaban. Di sini langsung saja kita ke pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsep kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Protestan? Konsep kerukunan antara beragama menurut dalam ajaran Protestan, kerukunan antara umat beragama itu penting banget. Intinya hidup damai dengan semua orang, saling menghargai dan gak memaksakan kepercayaan kita ke orang lain. Prinsip utama sih kasih dan toleransi Kak Desar Yesus, gitu aja.
Baiklah, di sini untuk pertanyaan kedua, apa saja bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Protestan? Yang pertama, saling menghormati perbedaan agama dan kerjasama dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana, ikut dialog lintas agama, ya biar bisa saling memahami dan hidup rukun di lingkungan sekitar tanpa memandang perbedaan kepercayaan. Baiklah, di sini untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kitab suci Protestan mengajarkan kerukunan antar umat beragama? Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Kayak yang tertulis di kitab Matius 22 ayat 39 yang dibilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan terdapat juga di dalam Roma 12 ayat 18 yang berbunyi, kita diajak untuk hidup damai dengan semua orang sejauh itu tergantung pada kita. Segitu. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apa peran umat Protestan dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama? Jadi umat Protestan punya tugas dari teladan dalam hal kasih, damai, dan toleransi. Bisa mulai dari hal kecil, kayak bersikap ramah ke tetangga beda agama, atau kita ikut kegiatan yang pererat hubungan lintas agama. Intinya sih jadi berkat buat semua orang. Baiklah, sekian untuk sesi wawancara kita malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Prindika Sembiring dari kelas IFA. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama John Crystal. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu pertama di sini apa yang dimaksud dengan konsep kerukunan antar umat beragama menurut ajaran agama Hindu? Dalam ajaran Hindu, kerukunan antara umat beragama dasari oleh prinsip Pasupapa Ketumbakam, buka kurung, dunia adalah satu keluarga, yang menekankan bahwa semua makhluk hidup terhubung sebagai bagian dari harmoni universal. Baiklah, di sini untuk pertanyaan kedua, apa saja bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Hindu? Bentuk-bentuk kerukunan meliputi menghormati perbedaan kepercayaan, mendukung toleransi dalam hidup berdampingan, berpartisipasi dalam kegiatan bersama seperti gotong royong, dan merayakan keberagaman budaya sebagai kekayaan bersama. Baiklah, di sini pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kitab suci Hindu mengajarkan kerukunan antar umat beragama? Kitab suci seperti Bhagavad Gita dan Upanishad mengajarkan nilai seperti ahimsa, tidak menyakiti, satya, kebenaran, dan dharma, kewajiban moral, yang mengajarkan untuk hidup damai dan saling menghormati sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama. Baiklah, di sini untuk pertanyaan terakhir yaitu apa peran umat Hindu dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama? Umat Hindu dapat berperan dengan menerapkan nilai dharma, berkontribusi pada perdamaian melalui dialog lintas agama, mengajarkan toleransi kepada generasi muda, dan mendukung kegiatan sosial
yang memperlewat hubungan antar umat beragama. Baiklah, sekian persentase ataupun wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya, John Crystal. Baiklah, perkenalkan nama saya Prendika Sembiring dari kelas IFA Pagi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Oki tentang agama Buddha. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Buddha? Ya, yang pertama itu konsep kerukunan. Konsep kerukunan dalam ajaran Buddha, kerukunan antara umat beragama berdasarkan pada prinsip metta atau cinta kasih universal dan kerukunan belas atau belas kasih yang menekankan saling menghormati, hidup berdampingan dengan damai dan menghindari konflik. Baiklah, di sini untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja bentuk-bentuk kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Buddha? Bentuk kerukunan itu dialog antara agama, kerjasama sosial, meditasi bersama untuk mendamaikan, dan menghormati tradisi keagamaan lain. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya di sini bagaimana kitab suci Buddha mengajarkan kerukunan antar umat beragama? Kitab suci Buddha, kitab suci Tipitaka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tercapai melalui pengertian, toleransi, dan cinta kasih kepada dalam Dhammapada 5. Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir di sini apa peran umat Buddha dalam mengembangkan kerukunan antar umat beragama? Peran itu menjadi teladan hidup sederhana dan damai, membangun dialog lintas agama, serta aktif dalam kegiatan sosial yang mengedepankan harmoni dan perdamaian. Baiklah, sekian untuk wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya, Oki Crosby.